Aurora Maris, kapal terkutuk. Hujan deras menyambut mereka begitu helikopter mendarat. Di dek atas MV Aurora Maris, rotor yang berputar cepat menciptakan semburan angin asin bercampur bau amis, menusuk bau yang membuat Arka menahan napas tanpa sadar. Ia melompat turun mengikuti Kapten Haris, sepatu hitamnya menghantam logam dek yang licin. Di belakang mereka, Deka membawa tas perlengkapan berat. Diikuti Hana yang menggenggam erat kotak medis, dan Reza yang sibuk memastikan perangkat komunikasinya terlindung dari air. Cepat, dek ini terlalu terbuka, suara Kapten Haris membelah gemuruh hujan. Gesturnya tegas, memimpin mereka menuju pintu masuk ke dalam kapal. Arka menoleh sebentar ke belakang, melihat pilot Arman yang tetap di kokpit. Wajahnya tampak sayu di balik kaca helikopter. Arman memberi anggukan singkat sebelum helikopter naik perlahan, meninggalkan mereka dengan ribuan ton besi terapung ini. Aurora Maris tampak seperti raksasa bisu di tengah samudra. Tubuhnya yang besar dan gelap, hampir seluruhnya tertutup karat. Lampu darurat berkedip redup, memantulkan cahaya oranye samar di genangan air di dek. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara hujan dan gelegar petir yang memecah keheningan. Arka merapatkan jaketnya. Hujan dingin meresap hingga ke tulang, tapi bukan itu yang membuat tengkuknya meremang. Ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya. Bau amis ini terlalu kuat, seperti ikan busuk bercampur darah. Sesuatu di kapal ini mati. Arka, fokus, tegur Kapten Haris saat mereka mencapai pintu besar yang menuju ke dalam kapal. Pria itu menarik tuas pintu dengan tenaga penuh, menggeram saat engselnya yang berkarat menjerit, seperti suara makhluk yang menderita. Pintu itu akhirnya terbuka, memperlihatkan lorong gelap dan sempit, yang hanya diterangi oleh lampu darurat merah. Udara di dalam terasa lebih lembab, lebih berat, seolah-olah setiap tarikan napas adalah beban. Reza, kau lihat sesuatu di sistem? Tanya Kapten Haris sambil melangkah masuk. Reza mengangkat ponsel yang terhubung ke perangkat kecil di tangannya. Baterai cadangan masih hidup, tapi sinyalnya nggak stabil. Aku coba akses sistem kapal, Kapten. Bagus, jangan buang waktu. Mereka bergerak maju dalam formasi, Deka di depan dengan senapan di tangan, diikuti oleh Kapten Haris dan Hana, sementara Arka dan Reza berada di belakang. Lorong itu terasa seperti labirin gelap, dengan pintu-pintu kabin di kedua sisi, yang sebagian besar tertutup rapat. Jejak air kotor terlihat di lantai, bercampur dengan sesuatu yang tampak seperti darah. Ini bukan hanya air laut, gumam Hana, suaranya bergetar. Ia jongkok untuk memeriksa cairan itu, tapi Deka segera menariknya berdiri. Jangan sentuh apapun, kata Deka dingin. Kita nggak tahu apa yang ada di sini. Arka memperhatikan jejak itu. Air kelabu itu membentuk pola acak, seperti seseorang berjalan dengan langkah terseret. Ia memikirkan rekaman singkat yang mereka terima sebelum misi. Suara seorang pria yang berbisik panik, menyebut rasa aneh di air. Apa maksudnya? Tunggu, bisik Reza tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Ia menunjuk ke salah satu pintu kabin yang terbuka sedikit. Cahaya redup dari dalam memantulkan sesuatu warna merah pekat. Kapten Haris memberi isyarat dengan tangan, dan Deka mendekati pintu dengan senapan terangkat. Arka merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia menggenggam erat gagang parang di pinggangnya. Jari-jarinya berkeringat meski udara begitu dingin. Deka mendorong pintu itu perlahan. Bau busuk langsung menyeruak, membuat Hana menutup mulutnya dengan tangan. Di dalam, mereka menemukan mayat pertama. Seorang pria, mungkin awak kapal, tergeletak di lantai dengan dada yang robek lebar. Tulang rusuknya mencuat seperti cabang pohon mati, dan organ-organ dalamnya hilang, meninggalkan rongga kosong yang dipenuhi darah mengering. Wajah pria itu membeku dalam ekspresi ketakutan yang mencekam. Ya Tuhan,
Hana bergumam, suaranya hampir tak terdengar. Ia melangkah maju, tapi Kapten Harris menghentikannya. "Jangan mendekat," katanya tajam. "Hana, kau tetap di belakang. Reza, rekam ini." Reza mengeluarkan ponselnya meskipun tangannya sedikit gemetar. Ini bukan serangan biasa, Kapten. Apapun yang melakukan ini bukan manusia. "Kita terus bergerak," jawab Kapten Harris tanpa emosi. "Dek, pastikan area aman." Deka mengangguk dan melangkah lebih dalam, menyisir ruangan dengan senapan terangkat. Arka mengikuti di belakangnya, matanya menelusuri setiap sudut, setiap bayangan. Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan yang lebih dingin daripada hujan di luar. Mereka baru saja akan meninggalkan ruangan itu ketika terdengar suara dari atas, suara langkah kaki, pelan tapi jelas. Semua kepala menoleh ke arah balkon kecil di atas mereka, tempat tangga spiral mengarah. "Ada orang di sana?" panggil Kapten Harris. Suaranya tegas, tapi tak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti. Kemudian, perlahan, sesosok wanita muncul di tepi balkon. Rambutnya basah dan menempel di wajahnya yang pucat, matanya kosong, dan bibirnya berlumuran darah. Ia mengenakan seragam awak kapal, tapi tubuhnya bergerak aneh, seperti boneka yang sendinya dipaksa bergerak ke arah yang salah. "Berhenti di situ," perintah Kapten Harris, mengangkat senapannya. Tapi wanita itu tidak berhenti. Ia melompat bukan turun tangga, melainkan langsung dari balkon. Tubuhnya membentur lantai keras tanpa mengeluarkan suara kesakitan. Ia bangkit dengan gerakan kaku, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, ia menyerang. Deka menembak lebih dulu, peluru menghantam dada wanita itu. Tapi ia terus maju, seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Kapten Harris melepaskan tembakan berikutnya, kali ini ke kepala. Wanita itu akhirnya roboh, tubuhnya terkulai seperti boneka yang talinya putus. "Cepat! Kita harus keluar dari sini!" teriak Kapten Harris. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki lain terdengar dari lorong di belakang mereka. Banyak langkah kaki. Arka berbalik, melihat bayangan-bayangan bergerak di ujung lorong, mendekat dengan cepat. Mata mereka yang kosong, tubuh mereka yang rusak, dan suara erangan rendah menciptakan pemandangan yang membuat darahnya membeku. "Lari!" teriak Reza menggenggam perangkat komunikasinya erat. Mereka berlari kembali ke lorong utama, menuju ruang makan di mana mereka bisa mengunci pintu untuk sementara. Arka berada di belakang, napasnya tak teratur. Ia sempat menoleh dan melihat gerombolan itu puluhan, mungkin lebih bergerak seperti gelombang yang tak terhentikan. Bau amis dan darah semakin kuat, memenuhi udara dengan rasa mual yang tak tertahankan. Mereka berhasil mencapai ruang makan dan mengunci pintu di belakang mereka. Hana jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Reza sibuk memeriksa telemetri di ponselnya, sementara Kapten Harris dan Deka memasang barikade seadanya. Arka berdiri di dekat jendela melihat keluar. Hujan masih turun deras, tapi yang ia lihat bukanlah laut atau langit. Di dek, bayangan-bayangan itu terus berkumpul, menatap ke arah mereka seperti binatang lapar. Aurora Maris, kapal terkutuk. Hujan deras mengguyur kaca jendela ruang makan utama, menciptakan ilusi gerimis yang seolah mengalir dari langit hingga ke lantai. Arka berdiri diam, hanya melirik sesekali ke arah Kapten Harris yang sibuk memeriksa barikade di pintu. Bau amis bercampur darah masih memenuhi udara, membuat setiap napas terasa berat. Di luar, gerombolan makhluk itu tidak bergerak mendekat, tetapi mereka tetap ada mengawasi, menunggu. "Perahu penyelamat tidak akan membantu kita," suara Reza terdengar, datar namun tegang. Ia memegang ponselnya erat, matanya terpaku pada layar yang menunjukkan peta kapal. "Bahan bakarnya minim. Kita bahkan tidak bisa mencapai pangkalan terdekat." Kapten Harris menghela napas panjang. Ia memandang ke arah Deka yang berdiri di sudut, senapan terkulai di tangan, matanya mengawasi setiap sudut ruangan. Helipad masih jadi opsi terbaik, tapi jaraknya jauh.
Kita harus melewati beberapa dek lagi. Dan mereka di mana-mana. Arka akhirnya bersuara, pelan, hampir tidak terdengar. Ia tidak bermaksud mengganggu pembicaraan, tetapi kata-kata itu keluar begitu saja. Tubuhnya masih gemetar, meski ia berusaha keras untuk menutupi rasa takut yang terus menghantuinya. Hana, yang duduk bersandar di dinding, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kita tidak bisa bertahan di sini terlalu lama. Jika mereka menemukan cara masuk, tidak ada pilihan lain, potong Kapten Harris, tegas. Kita harus bergerak. Tapi sebelum itu, kita butuh waktu untuk menyusun rencana. Deka, bantu aku perkuat barikade. Reza, periksa jalur teraman ke helipad. Arka mengangguk kecil, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya terfokus. Matahari yang tersembunyi di balik awan gelap dan hujan deras membuat ruangan itu terasa lebih dingin dan suram. Ia melangkah mendekati jendela, memandangi bayangan-bayangan di dek luar. Ada sesuatu tentang cara mereka berdiri tidak hanya lapar, tetapi seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Suara dentingan logam tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Semua orang langsung menoleh, tubuh mereka menegang. Hana hampir melompat dari tempatnya, sementara Deka mengangkat senapan, matanya waspada. "Apa itu?" tanya Hana, suaranya bergetar. Kapten Harris mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Dentingan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. Seperti seseorang yang mencoba bergerak tanpa membuat banyak suara. Arka mendekati pintu dapur, tangannya meraih gagang senjata di pinggang. Ia merasa jantungnya berdebar lebih kencang, tetapi langkahnya tetap mantap. "Arka, tunggu." Kapten Harris mendekat. Suaranya rendah tetapi penuh otoritas. "Jangan masuk sendiri." Arka menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Deka bergabung dengan mereka, senapan sudah siap di tangan. Perlahan mereka membuka pintu dapur. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu kecil yang berkedip-kedip di sudut. Bau busuk langsung menyeruak, lebih tajam daripada di ruang makan. Di sudut dekat meja besar, Arka melihat sesuatu bergerak. Tubuhnya menegang, matanya berusaha menangkap detail di tengah gelap. Ada sosok manusia di sana atau yang dulu mungkin manusia. Tubuhnya cacat, kulitnya mengelupas, dan salah satu tangannya tidak lagi berbentuk normal. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti erangan pelan, tetapi gerakannya cepat. Menyerang sebelum mereka sempat bereaksi. Deka menembak. Peluru menghantam bahu makhluk itu, tetapi ia terus maju. Arka mengangkat senjatanya, menembak ke arah kaki untuk memperlambat gerakannya. Makhluk itu terjatuh, tetapi langsung merangkak dengan gerakan cepat yang tidak wajar. "Lawan jarak dekat!" teriak Kapten Harris, melompat maju dengan gagang senjatanya untuk memukul kepala makhluk itu. Dentuman keras terdengar, tetapi makhluk itu hanya berhenti sebentar sebelum kembali menggerakkan tubuhnya. Arka memutar pandangan, mencari senjata lain di dapur. Ia melihat pisau daging di meja dan meraihnya, tangan gemetar saat mengangkat benda itu. Deka menghalangi makhluk yang mencoba menyerang lagi. Tubuhnya menjadi tameng bagi Kapten Harris dan Arka. "Apa yang terjadi di sini?" Suara Hana terdengar dari belakang, penuh rasa panik. Reza masuk, mencoba menarik Hana keluar dari dapur. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Mereka mungkin mendengar suara ini." Makhluk itu akhirnya terhenti setelah beberapa pukulan keras di kepala. Tubuhnya terkulai di lantai, tetapi darah yang mengalir darinya berwarna hitam pekat, seperti minyak. Arka memandang mayat itu dengan napas berat. Pisau daging masih di tangannya. "Kita harus keluar dari sini sekarang," kata Deka, suaranya rendah tetapi tegas. "Kalau ada lebih banyak dari mereka..." Kapten Harris mengangguk, matanya masih memindai ruangan. "Semua kembali ke ruang makan. Kita perkuat barikade dan siapkan jalur keluar." Arka berjalan di belakang, matanya sesekali melirik ke lantai dapur yang penuh darah hitam. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan makhluk itu dari pikirannya,
Gerakannya, suaranya, semuanya terasa salah, tidak seperti manusia, tetapi juga bukan sepenuhnya binatang. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik mutasi itu, sesuatu yang tidak ingin ia pikirkan lebih jauh. Di ruang makan, Hana sibuk mencoba menenangkan dirinya, sementara Reza terus memeriksa peta di ponselnya. Kapten Haris berdiri di tengah ruangan memegang senjatanya dengan tangan yang tampak sedikit gemetar. Deka mengunci pintu dapur dan menambahkan kursi sebagai penghalang. "Kita tidak akan bertahan lama di sini," kata Kapten Haris akhirnya. "Tapi kita tidak punya pilihan. Kita tunggu sampai hujan sedikit reda, lalu kita bergerak." Arka duduk di sudut, mencoba menenangkan napasnya. Ia memandang ke arah Hana yang masih tampak pucat, tetapi tangannya sudah mulai bekerja lagi memeriksa peralatan medisnya, meski dengan gerakan yang lambat. "Arka," suara Kapten Haris memanggilnya. "Kau baik-baik saja?" Arka mengangguk, tetapi ia tahu jawaban itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana mungkin ia baik-baik saja setelah apa yang baru saja mereka hadapi? Tetapi ini bukan saatnya untuk menunjukkan rasa takut. Kapten Haris membutuhkan semua orang tetap fokus, dan Arka bertekad untuk tidak menjadi beban. Di luar, hujan mulai mereda sedikit, tetapi bayangan-bayangan di dek tetap di sana, tidak bergerak, tidak berbicara. Mereka hanya menunggu, seperti predator yang tahu mangsanya tidak punya tempat untuk lari. Aurora Maris, kapal terkutuk. Hujan yang mulai reda hanya membuat suasana semakin sunyi, seperti kapal besar ini telah menyerah pada kehancurannya sendiri. Bau amis bercampur darah memenuhi udara, memaksa setiap napas terasa berat. Arka berdiri menggenggam pisau daging yang kini terasa seperti satu-satunya perlindungan nyata di tangan. Kapten Haris memberi isyarat dengan tangannya, mengarahkan tim untuk bergerak ke koridor kru. Tidak ada kata yang keluar, hanya langkah hati-hati yang menggema di lantai besi tua. Lampu di sepanjang koridor berkedip-kedip, beberapa bagian gelap sepenuhnya, membuat setiap sudut terasa seperti perangkap. Arka berjalan di belakang Kapten Haris, matanya terus memantau ke depan, sementara pikirannya masih dihantui oleh makhluk yang mereka hadapi sebelumnya. Ia merasa setiap bayangan bisa saja bergerak kapan saja. Reza berhenti sejenak di depan pintu kabin awak, mengeluarkan alat kecil dari tasnya. "Pintu ini terkunci elektronik," katanya pelan, senyumnya tipis di balik nada sarkastiknya. "Cukup canggih untuk kapal seperti ini, tapi tidak cukup canggih untukku." Ia mulai mengutak-atik panel kontrol di samping pintu. Jari-jarinya bergerak cepat, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan teknologi rumit. "Cepat, Reza," desak Haris. Suaranya tegas, tapi tidak sepenuhnya bisa menyembunyikan ketegangan. "Kita tidak tahu berapa lama kita bisa aman di sini." Reza mengangguk tanpa melihat ke arah kapten. "Tenang, Pak. Kalau ada zombie di belakang kita, beritahu saya dulu ya. Jangan langsung kabur." Ucapannya mungkin dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi tidak ada yang tertawa. Bahkan Reza sendiri tidak terlihat menikmati humor hitamnya. Dengan bunyi klik pelan, pintu akhirnya terbuka. Bau yang keluar dari dalam kabin membuat semua orang mundur satu langkah. Arka menahan napas, mencoba mengabaikan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Hana yang berdiri di sampingnya menutup mulut dengan tangan, matanya membelalak. Di dalam kabin, bercak darah memenuhi lantai dan dinding. Ada jejak tangan berdarah yang terlihat jelas di pintu lemari, seperti seseorang pernah mencoba mencengkeramnya dengan putus asa sebelum akhirnya menyerah. Arka melangkah masuk lebih dulu, pisau di tangannya terangkat. Ia memeriksa sudut-sudut ruangan, memastikan tidak ada makhluk yang bersembunyi di balik bayangan. "Semua aman," katanya akhirnya. Meski kata-kata itu terasa kosong, tidak ada yang benar-benar aman di sini. Reza segera masuk, mengeluarkan perangkat kecil yang terlihat seperti tablet. Ia mulai memeriksa komputer di kabin, mencari data yang mungkin masih tersimpan. "Log kapal mungkin ada di sini," katanya sambil duduk di kursi yang terlihat sudah tidak layak pakai. Kalau mereka mencatat sesuatu sebelum semuanya berantakan,
kita mungkin bisa mendapat petunjuk. Kapten Haris berdiri di pintu menjaga agar koridor tetap dalam pantauan. Deka yang selalu diam tetapi sigap memeriksa laci dan lemari di ruangan itu. Ia menarik sebuah buku catatan kecil yang sebagian terlumuri darah. Kapten, panggilnya, menyerahkan buku itu kepadanya. Haris membukanya perlahan, membaca halaman-halaman pertama dengan kerutan di dahinya yang semakin dalam. Ini log manual. Mereka mencatat sesuatu tentang rasa air yang berubah. Bagian ini, ia berhenti, matanya bergerak cepat membaca. Dan sampai air hilang. Mereka mencoba memeriksa kontaminasi, tapi tidak pernah selesai. Arka mendekat, melihat tulisan tangan yang goyah di halaman terakhir. Ada sesuatu yang tidak beres, bukan hanya dari isi catatan, tetapi juga dari cara tulisan itu dibuat, seperti ditulis dengan tergesa-gesa, penuh ketakutan. Apa yang mereka temukan? Tanyanya pelan. Tidak dijelaskan, jawab Haris, suaranya rendah. Tapi mereka tahu ada sesuatu di air. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Reza berhenti sejenak dari pekerjaannya, menatap layar tablet di tangannya. Saya punya rekaman suara di sini. Katanya, suaranya sedikit lebih serius daripada biasanya. Sepertinya dari salah satu awak. Tunggu. Ia menekan tombol dan suara serak seseorang terdengar dari perangkatnya. Kami tidak tahu apa ini. Rasa airnya seperti logam atau sesuatu yang basi. Beberapa orang mulai sakit, tapi bukan sakit biasa. Mereka berubah. Tuhan, mereka berubah. Kita tidak bisa keluar dari sini. Kapal ini... Suara itu terputus, digantikan oleh bunyi gesekan dan jeritan pendek sebelum akhirnya menghilang. Hana mundur, wajahnya semakin pucat. Apa maksudnya berubah? Tanyanya meski tidak ada yang bisa menjawab. Arka merasa dadanya semakin sesak. Ia memandang ke arah Reza, yang kembali sibuk dengan tablet dan alat-alatnya. Reza, kau bisa menyimpan rekaman itu kan? Tanyanya. Reza mengangguk. Sudah tersimpan. Tapi saya tidak yakin kita bisa membawa ini keluar tanpa masalah. Kalau benar ada yang tidak mau kita tahu tentang ini, kita fokus dulu pada bertahan hidup, potong Haris tegas. Rekaman itu penting, tapi tidak lebih penting daripada nyawa kita sekarang. Lampu di ruangan tiba-tiba padam, membuat semua orang terdiam. Hanya suara napas yang terdengar, bersama suara jauh seperti sesuatu yang menyeret di koridor. Arka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menggenggam pisau lebih erat. Matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Kita harus pergi, kata Deka. Suaranya rendah, namun penuh urgensi. Ruangan ini terlalu sempit. Kalau mereka datang, Haris mengangguk cepat. Reza, bawa semua yang kau bisa. Kita pindah ke kabin berikutnya. Reza mengemasi perangkatnya meski ia terlihat enggan meninggalkan komputer yang masih menyala. Saya butuh lebih banyak waktu, Pak, katanya pelan. Kita tidak punya waktu, jawab Haris, suaranya tajam. Gerak sekarang. Mereka keluar dari kabin dengan hati-hati, mata semua orang memindai bayangan di koridor yang semakin gelap. Arka berjalan di depan Hana, melindunginya meski ia tahu tidak ada yang bisa benar-benar melindungi mereka jika makhluk itu kembali. Langkah mereka terasa semakin berat, seperti setiap sudut kapal ini menunggu untuk menyerang. Di kabin berikutnya mereka menemukan lebih banyak darah, lebih banyak tanda-tanda perjuangan yang gagal. Namun, tidak ada tubuh, hanya jejak. Seperti semua orang di kapal ini telah menghilang atau berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Reza segera kembali bekerja, mencoba memulihkan data dari komputer lain. Hana memeriksa lemari, mencari apa saja yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama. Arka berdiri di dekat pintu, mendengarkan dengan hati-hati. Suara jauh semakin jelas, seperti sesuatu sedang bergerak mendekat. Ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Kapten, panggilnya. Suaranya gemetar. Saya rasa kita harus segera keluar dari koridor ini. Haris menoleh, matanya tajam.
Semua orang siapkan diri. Kalau mereka datang, kita ke dek atas. Jangan berhenti. Jangan pikirkan apapun selain bertahan. Arka mengangguk. Meski hatinya terasa berat, ia tahu mereka sedang berpacu dengan waktu dan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Kapal ini bukan sekadar tempat terkutuk, tetapi perangkap yang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aurora Maris, kapal terkutuk. Langkah mereka terdengar cepat dan terputus-putus di lantai logam kapal, seolah setiap pijakan adalah peringatan bahwa mereka sedang berpacu melawan waktu dan melawan kematian. Arka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara jantungnya berdegup tak beraturan. Di depan, Kapten Haris bergerak dengan tegas, memberi isyarat tangan agar mereka tetap dalam formasi. Deka menjaga posisi belakang, matanya tajam mengawasi setiap gerakan di bayang-bayang gelap koridor panjang yang semakin memerangkap mereka. Suara-suara itu mulai terdengar lagi. Geraman rendah, bunyi daging basah yang menyeret di atas lantai, dan sesekali suara seperti tulang yang patah. Arka berusaha menahan napas, takut sedikit suara saja akan mengundang perhatian makhluk-makhluk yang mengepung mereka. Hana berjalan di sampingnya, wajahnya pucat, namun tangannya tetap menggenggam erat tas medis yang kini tampak lebih berat daripada sebelumnya. "Kau baik-baik saja?" bisik Arka pelan, hampir tak terdengar. Hana mengangguk kecil, meski matanya tak pernah lepas dari jalan di depan. Aku bisa," katanya pelan, suaranya tersendat-sendat. Namun Arka tahu Hana sedang berjuang melawan ketakutan yang merayapi dirinya, seperti mereka semua. Mereka mencapai persimpangan koridor. Haris berhenti sejenak, mengangkat tangan untuk memberi tanda. Reza mendekat, perangkat komunikasi di tangannya. "Helipad ada di sana," katanya, menunjuk ke arah koridor kiri. "Tapi sinyalnya masih lemah. Aku tidak bisa memastikan apa yang terjadi di luar." Haris mengangguk, wajahnya tegang. "Kita tidak punya pilihan. Kita terus maju." "Pak, apa kita yakin helikopter masih ada di sana?" tanya Reza, suaranya dipenuhi keraguan. "Kalau mereka sudah pergi, mereka tidak akan pergi tanpa kita," potong Haris tajam. "Kita harus percaya pada protokol. Kalau kita berhenti sekarang, kita mati." Reza mengatupkan mulutnya, menahan komentar yang mungkin tidak akan membantu. Deka bergerak mendekat, senjatanya siap di tangan. "Aku dengar sesuatu di belakang," katanya pelan, nadanya penuh peringatan. Arka merasakan tenggorokannya mengering. Ia menoleh, mencoba melihat apa yang berada di belakang mereka, namun koridor gelap itu hanya memberikan bayangan yang bergerak samar, atau mungkin itu hanya imajinasinya. Tetapi suara itu semakin jelas, seperti puluhan langkah kaki yang bergerak mendekat, semakin cepat, semakin dekat. Haris memberi tanda lagi. "Lari," katanya, suaranya rendah namun penuh otoritas. "Sekarang." Tanpa pikir panjang, mereka semua mulai berlari. Langkah-langkah mereka bergema di koridor, suara sepatu menghantam lantai logam, bercampur dengan suara geraman yang semakin dekat. Arka merasakan dadanya sesak. Setiap tarikan napas terasa seperti pisau yang menusuk paru-parunya. Di belakang, Deka sesekali menoleh. Senjata di tangannya siap jika makhluk-makhluk itu muncul. Mereka mencapai pintu menuju dek atas. Haris menghentikan langkahnya, menarik tuas pintu dengan tenaga yang tampak luar biasa. Pintu berderit keras, membuka celah keluar. Angin laut yang dingin langsung menyambut mereka, bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung. Di luar, helipad terlihat dan helikopter masih ada di sana, baling-balingnya mulai berputar perlahan. Namun mereka tidak sendiri. Di sekeliling helipad, beberapa tubuh tergeletak penjaga yang seharusnya bertahan di sana, kini tak lagi bernyawa. Tubuh mereka terlihat hancur, dengan luka robek yang dalam. Darah mengalir membentuk genangan di lantai dek. Dan di atas tubuh-tubuh itu, makhluk-makhluk bergerak, lebih besar daripada yang mereka temui sebelumnya. Kulit mereka kelabu, mata mereka kosong,
tetapi gerakan mereka cepat dan brutal. "Cepat ke helikopter!" teriak Haris. Suaranya mengatasi angin dan suara baling-baling yang semakin keras. Ia mengangkat senjatanya, melepaskan beberapa tembakan ke arah makhluk-makhluk itu. Deka bergerak ke depan, melindungi mereka dengan tembakan yang lebih terarah. Arka merasakan tubuhnya bergerak otomatis, meski pikirannya penuh dengan ketakutan. Hana terjatuh. Tas medisnya terbuka. Alat-alat berjatuhan ke lantai. Arka berhenti menoleh dengan panik. "Hana!" teriaknya berlari kembali untuk membantunya. Namun saat ia mendekat, salah satu makhluk itu menyerbu, tangannya yang besar dan kuat menarik Hana dengan kasar. Jeritan Hana menggema, suaranya penuh rasa sakit. Arka mengangkat pisau di tangannya, menyerang makhluk itu dengan sekuat tenaga. Pisau itu menembus kulitnya, tetapi makhluk itu hanya mengerang marah, tidak terhenti. Hana menjerit lagi, tubuhnya terlempar ke lantai dengan keras. Arka merasa darahnya mendidih, tetapi sebelum ia bisa menyerang lagi, Haris datang, menariknya mundur. "Kita tidak punya waktu," teriak Haris. "Bawa Hana ke helikopter." Deka datang membantu, mengangkat tubuh Hana yang kini lemah dan penuh luka. Mereka semua berlari menuju helikopter, sementara Reza, di tengah kekacauan itu, berhenti sebentar di dekat helikopter. Tangannya bergerak cepat, membuka panel kamera di bawah helikopter. Ia melihat sesuatu di layar bayangan besar, bergerak di antara gerombolan makhluk. Bayangan itu tidak seperti makhluk lainnya, gerakannya lebih teratur, seperti memiliki tujuan. Reza menggigit bibirnya, tangannya bergerak cepat untuk merekam layar itu. Ia tahu apa yang ia lakukan berisiko, tetapi ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Dengan cepat, ia menyimpan salinan kecil ke perangkat pribadinya, menyembunyikannya di dalam kantong jaketnya. "Reza!" teriak Haris. "Cepat masuk!" Reza menoleh, wajahnya tegang. Ia melompat ke dalam helikopter saat baling-baling mulai berputar lebih cepat. Deka dan Arka membawa Hana ke dalam sementara Haris dan pilot Arman berusaha menjaga helikopter tetap stabil. Di luar, makhluk-makhluk itu semakin mendekat, gerakan mereka semakin liar. Helikopter mulai terangkat. Angin semakin kencang, suara baling-baling mengatasi segala sesuatu. Arka melihat keluar, matanya menangkap pemandangan yang menghantui gerombolan makhluk itu, dan bayangan besar yang bergerak di tengah-tengah mereka, seperti sesuatu yang hidup namun bukan manusia. Di dalam helikopter, Hana terbaring lemah. Napasnya tersengal-sengal. Arka memegang tangannya, mencoba memberikan ketenangan, meski ia tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk meredakan rasa sakit itu. Reza duduk di sudut, wajahnya penuh pikiran, tangannya menggenggam perangkat kecil di dalam kantongnya. Haris berdiri di dekat pintu helikopter, matanya memandang keluar dengan tajam. "Kita belum selesai," katanya pelan. Suaranya penuh ketegangan. Namun tidak ada yang menjawab karena mereka semua tahu, apapun yang terjadi di kapal ini, mereka tidak akan pernah bisa melupakan. Aurora Maris. Kapal terkutuk. Helikopter mendarat dengan keras di landasan besi pangkalan karantina. Angin dari baling-baling masih mengoyak udara ketika pintu terbuka, dan suara langkah-langkah tergesa-gesa menggema di bawah langit malam yang penuh kabut. Suasana di pangkalan terasa asing, lampu-lampu putih terang menyilaukan, aroma desinfektan menusuk dan suara perintah keras dari petugas dengan seragam steril terdengar dari berbagai arah. Deka dan Arka turun lebih dulu mengangkat tubuh Hana yang masih terkulai lemah. Darah masih mengalir dari luka di bahunya, meski kain perban seadanya yang dililitkan oleh Arka mencoba menghentikan pendarahan. Hana tidak banyak bergerak, hanya sesekali terdengar desahan kecil dari bibirnya, napasnya putus-putus. "Masukkan dia ke ruang medis, sekarang," seru seorang petugas berseragam, suaranya tegas, tanpa emosi. Dua orang segera mendekat dengan tandu, menarik Hana dari lengan Deka. Arka hampir protes ingin ikut mengawasi, tapi tatapan tajam. Kapten Haris menghentikan langkahnya. Haris berdiri tegak di samping, matanya menatap dingin,
memberi isyarat diam-diam agar Arka tidak melawan. Mereka akan mengurusnya, kata Haris pelan. Namun ada keraguan tipis di suaranya. Arka menggertakkan giginya, tapi ia tidak punya pilihan selain mematuhi. Hana dibawa menjauh, tubuhnya menghilang di balik pintu baja yang tertutup dengan suara berat. Reza turun terakhir, menyembunyikan perangkat kecil yang ia bawa di dalam jaketnya. Ia berusaha tetap tampak tenang, meskipun matanya terus mencari-cari celah untuk menghindari pandangan para petugas. Di pangkalan ini semuanya terasa seperti pengawasan. Kamera di sudut ruangan, tatapan dingin dari orang-orang berseragam, dan protokol yang tampaknya dirancang untuk membatasi gerak mereka. "Kalian semua ikut saya," ujar seorang petugas lagi, kali ini dengan suara lebih rendah, namun tak kalah tegas. Mereka digiring menuju ruangan dekontaminasi ruang besar dengan dinding baja, lantai berlapis keramik putih, dan pancaran lampu ultraviolet yang membuat segala sesuatu di dalamnya tampak steril, hampir tidak manusiawi. "Lepaskan semua barang pribadi," perintah petugas itu, termasuk pakaian. Arka membeku sesaat, merasakan gelombang ketidaknyamanan menjalari tubuhnya. Mereka dipaksa berdiri di depan meja panjang, satu persatu menyerahkan barang-barang mereka. Tas, alat komunikasi, bahkan sepatu. Reza tampak paling gelisah, tangannya sedikit gemetar saat ia menyerahkan jaketnya. Tapi ia berhasil menyelipkan perangkat kecil itu ke dalam kaosnya, berharap tidak ada yang memperhatikan. Deka menatap Reza beberapa detik seolah menyadari sesuatu, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya sebuah anggukan kecil yang hampir tidak terlihat, tanda diam-diam bahwa ia akan melindungi apa yang bisa disembunyikan Reza. Prosedur dekontaminasi dimulai. Air dingin dan cairan antiseptik disemprotkan ke tubuh mereka tanpa ampun. Arka menggigil, merasa setiap tetes air itu seperti menusuk kulitnya. Bau kimia yang kuat memenuhi ruangan, membuatnya hampir mual. Tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam cara mereka diperlakukan. Mereka hanyalah objek, bukan manusia. Setelah selesai, mereka diberikan pakaian steril yang seragam kaos putih dan celana abu-abu. Barang-barang mereka tidak dikembalikan. Semuanya diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reza berusaha menahan kemarahan, tapi ia tahu ini bukan tempat untuk melawan. Ketegangan makin terasa ketika mereka dipisahkan ke ruangan-ruangan kecil untuk interogasi. Arka duduk di kursi baja, dikelilingi oleh dinding putih tanpa jendela. Di depannya, seorang birokrat dengan wajah dingin membuka dokumen dan mulai mengajukan pertanyaan. Tidak ada sedikit pun rasa empati dalam suara orang itu, hanya prosedur, protokol, dan kontrol informasi. "Apa yang Anda lihat di kapal?" tanya birokrat itu, suaranya datar. Arka menelan ludah, mencoba mengumpulkan pikirannya. Tapi setiap kali ia hendak berbicara, bayangan gerombolan makhluk itu kembali menghantuinya dan bayangan besar yang bergerak di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Kami melihat orang-orang yang terinfeksi. Mereka agresif, tidak seperti manusia biasa," jawab Arka akhirnya, suaranya hampir bergetar. "Apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Hal yang mungkin mengindikasikan sumber infeksi?" Birokrat itu menekan lebih jauh, matanya tajam, seolah mencari celah untuk memanfaatkan apapun yang Arka katakan. Arka ragu sejenak, lalu menggeleng. Ia tahu jika ia terlalu banyak bicara, semuanya bisa menjadi lebih buruk. Tapi di dalam hatinya, ia merasa bersalah karena telah menyembunyikan kebenaran tentang bayangan besar itu, tentang apa yang mungkin sebenarnya terjadi di kapal. Interogasi itu berlangsung selama hampir 1 jam. Dengan pertanyaan berulang-ulang yang membuat Arka semakin lelah. Ketika akhirnya ia dilepaskan, ia merasa seperti telah dikuras habis, tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Di luar ruangan, ia bertemu Deka yang baru saja selesai diinterogasi. Deka tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk pundak Arka pelan, tanda bahwa ia juga merasakan tekanan yang sama. Reza muncul beberapa saat kemudian, wajahnya pucat,
Matanya penuh amarah yang ia coba sembunyikan. Arka tahu sesuatu telah terjadi, tapi ia tidak punya waktu untuk bertanya. Kapten Haris muncul terakhir, wajahnya keras tapi ada ketegangan yang jelas terlihat di matanya. "Rahmat ada di sini," kata Haris pendek. "Dia ingin berbicara dengan kita." Mereka digiring ke ruang besar lain, kali ini lebih formal. Rahmat berdiri di depan mengenakan seragam rapi, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin yang hampir mekanis. Di belakangnya, beberapa birokrat lain berdiri diam, seperti bayangan yang mengawasi. "Protokol karantina akan diperpanjang," kata Rahmat tanpa basa-basi. "Ini perintah langsung dari pusat. Tidak ada informasi tentang insiden ini yang boleh keluar. Semua data akan disita." Reza membuka mulut, hampir berbicara, tapi Haris langsung menghentikannya dengan tatapan tajam. Rahmat melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Kalian telah menyaksikan sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Demi stabilitas nasional, saya harap kalian memahami pentingnya kerahasiaan ini. Jika ada pelanggaran, konsekuensinya akan serius." Arka merasakan amarah membakar di dalam dirinya, tapi ia tidak berani melawan. Ia hanya diam, mencoba menyembunyikan rasa frustrasi yang terus tumbuh. Rahmat memberikan beberapa dokumen untuk ditandatangani perjanjian kerahasiaan, jaminan bahwa mereka tidak akan berbicara tentang apa yang mereka lihat. Ketika mereka kembali ke kamar masing-masing, suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Setiap orang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Arka duduk di sudut, memandang keluar jendela kecil di kamar steril itu. Di kejauhan, laut terlihat gelap, hampir tidak ada kehidupan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu apapun yang terjadi di kapal itu belum berakhir. Aurora Maris, kapal terkutuk. Ruang debriefing dingin, penuh dengan aroma antiseptik dan formalitas kosong. Lampu neon putih menyinari meja panjang yang terbuat dari logam, memantulkan kilau yang hampir menyilaukan. Arka duduk di salah satu ujung meja, tangan gemetar tanpa ia sadari. Di sebelahnya, Kapten Haris tampak seperti batu, wajahnya kaku, pandangannya lurus ke depan, seolah tidak ada yang mampu menembus pertahanannya. Reza duduk di sisi lain, tubuhnya sedikit condong ke depan, jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan ritme yang gelisah. Deka, seperti biasa, diam. Namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kemarahan yang mendidih di bawah permukaan. Rahmat berdiri di tengah ruangan, mengenakan seragam rapi yang terlalu bersih untuk kondisi yang baru saja mereka alami. Di belakangnya, dua birokrat lain berdiri. Wajah mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka seperti patung, hanya diam mengawasi, tapi kehadiran mereka terasa seperti ancaman yang tidak diucapkan. Rahmat membuka dokumen di tangannya dan mulai berbicara dengan nada dingin, tanpa basa-basi. "Kami membutuhkan laporan rinci dari masing-masing kalian," katanya. "Tidak ada detail yang boleh terlewat. Ini penting untuk evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut." Arka menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia tahu apa yang dimaksud Rahmat bukan sekadar evaluasi, ini adalah cara untuk mengontrol cerita, memastikan tidak ada yang keluar dari jalur yang mereka tentukan. Kapten Haris mulai berbicara, suaranya tegas, memberikan laporan singkat tentang apa yang mereka temukan di kapal. Ia tidak menunjukkan emosi, hanya fakta yang terpotong-potong seperti serpihan kaca. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti berat, seperti ia harus menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika giliran Reza tiba, suasana berubah. Ia mulai dengan nada sarkastik, mencoba menyembunyikan frustrasinya dengan humor yang tidak pada tempatnya. "Oh, tentu saja. Kita semua tahu apa yang terjadi, kan? Kapal penuh makhluk yang dulunya manusia, dan kita hampir mati. Tapi jangan khawatir, semuanya demi stabilitas nasional, bukan?" Rahmat menghentikannya dengan tatapan tajam. "Ini bukan waktu untuk bercanda, Reza. Berikan laporanmu dengan cara yang sesuai." Reza mendengus pelan, tapi akhirnya ia memberikan laporan yang lebih serius. Namun Arka bisa melihat amarah di matanya, bagaimana setiap kata yang ia ucapkan
terasa seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. Ketika giliran Arka tiba, ia merasa seperti tenggelam dalam lautan ketidakpastian. Ia berbicara pelan, mencoba mengingat setiap detail tanpa membiarkan emosinya menguasai. Tapi di dalam hatinya, ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apa yang sudah diputuskan. Setelah mereka selesai, Rahmat memberikan dokumen NDA Non-Disclosure Agreement untuk ditandatangani. Dokumen itu terasa seperti hukuman lebih dari sekadar perjanjian. Arka memegang pena di tangannya, tapi ia ragu. Ia melihat ke arah Kapten Haris, mencari tanda bahwa ini adalah keputusan yang benar. Haris mengangguk pelan, hampir tidak terlihat. Arka akhirnya menandatangani, meskipun setiap goresan pena terasa seperti menghapus bagian dari dirinya sendiri. Reza, di sisi lain, tidak semudah itu. Ia menatap dokumen di depannya, kemudian menatap Rahmat dengan ekspresi penuh perlawanan. Jadi ini akhirnya? Kita tutup mulut? Biarkan semua ini hilang begitu saja? Reza, kata Haris dengan nada peringatan. Tanda tangani, ini bukan pilihan. Tapi ini salah, jawab Reza, suaranya semakin keras. Kita tahu ada sesuatu yang lebih besar di sini. Kita tahu ini bukan sekadar kecelakaan. Rahmat mengetuk meja dengan jarinya, ekspresinya tidak berubah. Tanda tangani, Reza. Atau kita akan mengambil langkah lain. Reza berdiri, tubuhnya tegang. Langkah lain? Apa maksudmu? Menghilangkan saya seperti kalian menghilangkan fakta? Deka bergerak, mencoba menenangkan Reza dengan tangan di bahunya, tapi Reza menepisnya. Suasana menjadi semakin panas dan Arka merasa dadanya sesak. Ia ingin berbicara, ingin menghentikan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, tapi ia tidak tahu bagaimana. Akhirnya dengan enggan, Reza mengambil pena dan menandatangani dokumen itu. Tapi matanya tetap penuh perlawanan, penuh amarah yang tidak bisa ia sembunyikan. Setelah sesi berakhir, mereka dipisahkan ke kamar masing-masing. Arka duduk di sudut, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti semua yang mereka alami di kapal. Itu tidak ada artinya, seperti semuanya hanya akan terkubur tanpa pernah ada jawaban. Tapi kemudian ia menerima pesan di perangkat komunikasinya, file terenkripsi dari Reza dengan catatan singkat, "Jangan cari lagi." Arka merasa jantungnya berhenti sejenak. Apa maksudnya? Ia mencoba membuka file itu, tapi sistem memintanya untuk memasukkan kode. Ia tahu file ini penting, tapi ia juga tahu bahwa file ini bisa membahayakan mereka semua. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki di lorong menarik perhatiannya. Ia membuka pintu sedikit dan melihat dua petugas membawa Reza keluar dari kamar. Reza tidak melawan, tapi ekspresinya penuh dengan ketegangan. Ketika mereka melewati kamar Arka, Reza menoleh sebentar, memberikan tatapan yang terasa seperti peringatan terakhir. Sesuatu dalam tatapan itu membuat Arka merasa bahwa apapun yang terjadi, ini belum berakhir. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Ia memandang keluar jendela yang kecil, melihat laut yang gelap. Di kejauhan, bayangan kapal yang hampir tidak terlihat mengingatkannya pada Aurora Maris, kapal terkutuk yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Aurora Maris, kapal terkutuk. Arka terbangun dengan napas tersengal, matanya membelalak dalam gelap. Keringat dingin membasahi wajah dan lehernya, meskipun kipas angin di sudut kamar terus berputar lambat, menghasilkan suara berderik yang monoton. Ia meraba-raba meja kecil di samping tempat tidur, tangannya gemetar mencari botol air. Saat akhirnya menemukannya, ia meneguk air itu dengan rakus, meskipun rasa logam dari botol aluminium yang usang membuatnya sedikit mual. Mimpinya kembali sama, lagi dan lagi. Laut hitam pekat yang tak berbatas, suara air memukul-mukul lambung kapal, dan jeritan yang menggema di kejauhan. Di tengah mimpi itu,
Ia selalu melihat wajah-wajah mereka, Hana yang menangis, Reza yang penuh amarah, dan Haris yang diam, tatapannya kosong. Tapi yang paling menghantui adalah bayangan makhluk-makhluk itu. Bergerak dengan cara yang tidak masuk akal, dengan kecepatan dan kelicikan yang tidak seharusnya dimiliki oleh tubuh manusia. Bau amis dan busuk seolah-olah melekat di ingatannya, bahkan saat ia terbangun. Ia duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipisnya yang berdenyut. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak dengan ritme yang lambat, hampir mengolok-olok ketidakmampuannya untuk kembali tidur. Ia melirik ke arah meja kecil di sudut ruangan, di mana sebuah laptop tua tertutup debu tergeletak, bersama dengan kotak kecil yang terkunci. Tangannya bergerak refleks ke saku celana pendeknya, mencari kunci kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Sejak kejadian di Aurora Maris, hidupnya berubah menjadi kekacauan yang tak berujung. 5 tahun berlalu, namun rasanya seperti baru kemarin. Segala sesuatu yang dulu terasa normal kini menjadi tidak mungkin. Ia menghindari laut, bahkan hanya melihatnya dari kejauhan. Kota pelabuhan tempat ia tinggal yang dulu menjadi rumahnya kini terasa seperti jebakan. Setiap angin yang membawa aroma garam membuat kulitnya meremang, dan suara kapal yang berlabuh di dermaga selalu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia membuka kotak kecil itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah flash drive mungil, terbungkus kain untuk melindunginya dari debu. Flash drive itu adalah satu-satunya benda yang ia bawa keluar dari pangkalan 5 tahun lalu. Ia tidak tahu apakah isinya masih utuh, atau apakah itu cukup untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia tahu, setiap kali ia memikirkannya, rasa takut yang sama muncul, takut pada kebenaran, takut pada apa yang akan terjadi jika ia membocorkannya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan flash drive itu ke laptop tua. Layar menyala dengan lambat, dan suara kipas pendingin laptop yang berdecit mengisi keheningan malam. File yang ia simpan di sana hanya satu, tanpa nama, hanya angka acak yang terlihat seperti kode. Ia mengkliknya, dan layar mulai memutar rekaman video yang bergetar. Gambar buram menunjukkan pemandangan dari helikopter. Suara angin yang menderu-deru mengaburkan sebagian besar audio, tapi suara Reza terdengar samar di latar belakang, memberikan laporan teknis. Kamera bergoyang menunjukkan gerombolan makhluk yang berkumpul di dek kapal. Namun di tepi layar, sesuatu yang aneh muncul seperti bayangan besar yang bergerak di bawah air. Bayangan itu tidak berbentuk, tetapi ukurannya tidak masuk akal. Arka menghentikan video itu, memperbesar gambar, meskipun resolusinya terlalu rendah untuk melihat dengan jelas. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir lagi di pelipisnya. Layar berkedip, dan tiba-tiba laptop itu mati. Arka mengutuk pelan, tangannya meraih kabel daya yang sering longgar. Ia mencoba menyalakan laptop itu lagi, tapi tidak ada respons. Rasa frustrasi bercampur panik menguasainya. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan file itu hilang. Itu satu-satunya bukti yang ia miliki dan mungkin satu-satunya hal yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di Aurora Maris. Saat ia sedang mencoba memperbaiki laptopnya, ponselnya bergetar di meja. Ia melirik layar, melihat nama yang tidak asing, Reza. Ia tertegun sejenak, jantungnya hampir berhenti. Sejak mereka dipisahkan 5 tahun lalu, ia hampir tidak pernah mendengar kabar dari Reza. Pesan itu singkat, berhenti melihatnya. Mereka mengawasi. Arka menelan ludah, rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi tidak ada respons. Ia bahkan mencoba menelepon, tapi nomor itu tidak aktif. Ia merasa seperti seluruh dunia menutup dirinya perlahan, membuatnya semakin terisolasi. Ia ingin berbicara dengan seseorang, siapapun, tapi ia tahu tidak ada yang akan mengerti. Hana tidak pernah membalas pesannya, Haris menghilang begitu saja setelah mereka kembali. Dan Deka telah pergi, menghilang entah kemana.
Ia meraih jendela, membuka tirai tipis yang menutupi pemandangan keluar. Di kejauhan ia bisa melihat dermaga yang diterangi lampu kuning redup. Kapal-kapal yang berlabuh tampak seperti bayangan gelap di atas air. Arka merasakan rasa mual yang familiar setiap kali ia melihat laut. Ia menutup tirai itu lagi dengan cepat, mencoba mengusir bayangan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia duduk di meja kerjanya menatap flash drive itu dengan tatapan kosong. Di satu sisi, ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Jika ia tidak membocorkan kebenaran, tidak ada yang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sisi lain, ia tahu risiko yang mengintai. Institusi yang mengendalikan ini semuanya terlalu kuat, dan mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan siapapun yang mencoba melawan. Malam itu, Arka tidak tidur. Ia hanya duduk di kursi memandangi flash drive itu, mencoba memutuskan apakah ia akan melanjutkan hidupnya dalam ketakutan atau akhirnya menghadapi kebenaran, apapun konsekuensinya. Aurora Maris, kapal terkutuk. Arka menatap layar laptopnya yang menyala redup, jari-jarinya bergerak ragu di atas keyboard. Pesan dari Reza terus terngiang di pikirannya, berhenti melihatnya, mereka mengawasi. Kalimat sederhana itu seperti jerat yang perlahan menyempit, membuat napasnya terasa berat. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut yang mengekang. Ia tahu bahwa setiap langkahnya kini seperti berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah dan semuanya bisa berakhir. Ia membuka browser dan mulai mencari informasi tentang Aurora Maris. Namun, hasil pencariannya tidak memberikan apa-apa yang berarti. Artikel-artikel yang sebelumnya ia baca tentang insiden kapal itu kini lenyap, seolah tidak pernah ada. Bahkan berita awal tentang sinyal darurat dari kapal itu pun telah dihapus. Setiap situs yang ia buka terasa seperti jalan buntu yang sengaja dibangun untuk menghentikannya. Tidak ada jejak, tidak ada bukti. Arka menghela napas berat dan bersandar di kursinya. Ia menyeka keringat dingin di dahinya, merasa frustrasi dan terisolasi. Ia mencoba memutar ingatannya, mengingat detail-detail kecil yang mungkin bisa membantunya menemukan celah. Namun, ingatan itu sendiri bercampur dengan trauma yang terus menghantuinya. Kilasan wajah-wajah yang dulu ia kenal, kini berubah menjadi makhluk yang tak lagi manusia, menyeruak di pikirannya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi mereka tetap ada, seperti noda yang tidak bisa dihilangkan. Ponselnya bergetar di meja. Arka langsung meraihnya, berharap pesan itu dari Reza. Namun layar hanya menunjukkan nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab panggilan itu. Arka, suara di seberang terdengar berat dan penuh kehati-hatian. Itu suara Kapten Haris. Pak Haris? Arka terkejut mendengar suara pria itu. Sudah lama sejak mereka terakhir berbicara, dan ia tidak menyangka akan mendengar kabar darinya sekarang. Kita tidak bisa bicara lama, kata Haris buru-buru. Aku tahu kau sedang mencari sesuatu, tapi dengarkan aku, nak. Ini berbahaya. Apapun yang kau temukan, tinggalkan saja. Jangan teruskan. Tapi Pak, saya tidak bisa membiarkan ini begitu saja, bantah Arka, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah, dan kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Haris terdiam sejenak di seberang. Suara napasnya terdengar berat, seperti ada beban besar yang ia pikul. Aku tahu, katanya akhirnya. Tapi ini bukan hal yang bisa kita lawan. Mereka terlalu kuat. Aku sudah mencoba, tapi semua usahaku sia-sia. Sekarang aku hanya mencoba bertahan hidup. Siapa mereka? Arka bertanya, suaranya setengah berbisik. Ia merasa seolah ada mata-mata yang mengintip dari balik tirai jendelanya. Percayalah, kau tidak ingin tahu, jawab Haris. Jaga dirimu, Arka. Ini peringatan terakhirku. Sebelum Arka bisa menjawab, sambungan telepon terputus.
Ia menatap layar ponselnya, merasa bingung dan semakin takut. Haris yang biasanya tegas dan tidak kenal takut kini terdengar seperti pria yang kalah. Apa yang telah ia temukan hingga membuatnya menyerah? Arka memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Ia butuh udara segar, sesuatu untuk menjernihkan pikirannya. Di luar, malam terasa dingin dan sepi. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip menambah kesan suram yang menyelimuti pelabuhan kecil itu. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti instingnya. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah kafe kecil yang masih buka meskipun sudah larut malam. Di dalam kafe, suasananya hangat namun sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Arka memilih meja di dekat jendela, mencoba menghindari perhatian. Ia memesan segelas kopi hitam dan membuka laptopnya lagi. Kali ini, ia mencoba mencari informasi melalui forum-forum diskusi yang lebih tertutup, tempat orang-orang sering berbagi informasi yang tidak bisa ditemukan di media arus utama. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sebuah thread lama yang membahas Aurora Maris. Sebagian besar komentar telah dihapus, tetapi ada satu pesan yang menarik perhatiannya. Pesan itu hanya berisi koordinat dan sebuah kalimat pendek. Mereka yang di laut tidak pernah kembali. Koordinat itu terasa familiar bagi Arka. Ia memeriksanya. Dan benar saja, itu adalah lokasi terakhir Aurora Maris sebelum hilang. Namun, sebelum ia bisa mendalami lebih jauh, laptopnya tiba-tiba mati. Arka mengerutkan kening, mencoba menyalakannya kembali, tetapi layarnya tetap gelap. Ia menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Ini bukan kebetulan. Saat ia sedang mencoba mencari tahu masalah pada laptopnya, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi file terenkripsi dan sebuah kalimat, "Jangan cari lagi, ini peringatan terakhir." Arka merasa jantungnya hampir berhenti. Ia membuka file itu dengan hati-hati, menggunakan aplikasi yang biasa ia gunakan untuk memecahkan sandi. File itu ternyata adalah rekaman dari helikopter mereka saat evakuasi. Dalam rekaman itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara gerombolan makhluk yang mengejar mereka, ada bayangan besar yang bergerak perlahan. Bentuknya tidak jelas, tetapi ukuran dan gerakannya tidak seperti makhluk biasa. Ia merasa mual melihatnya, tetapi ia tidak bisa memalingkan mata. Pesan lain masuk ke ponselnya. Kali ini hanya satu kata, berhenti. Arka tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar wabah di Aurora Maris, dan ia harus mengetahuinya, apapun risikonya. Bayangan di antara gelombang. Arka menatap layar komputernya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rekaman helikopter yang baru saja ia buka kembali memutar ulang adegan mengerikan yang hampir tak bisa dipercaya. Bayangan besar itu bergerak di antara gerombolan makhluk yang dulu manusia, tapi kini hanya tinggal cangkang kosong yang bergerak tanpa tujuan. Ia memperbesar gambar, mencoba menelusuri detail yang mungkin terlewatkan. Namun piksel-piksel yang pecah hanya membuat bayangan itu terasa semakin asing dan menyeramkan. Hujan deras di luar jendela membawa suara gemerisik yang menambah suasana mencekam dalam ruang kerja Arka. Lampu meja kecil menjadi satu-satunya sumber cahaya, namun tetap tidak cukup untuk mengusir gelap yang melingkupi pikirannya. Bayangan besar itu tidak hanya menakutkan karena ukurannya, tetapi juga karena cara gerakannya. Ia tidak seperti makhluk lain yang terlihat di rekaman, yang hanya mengejar dengan gerakan kasar dan insting primitif. Bayangan besar itu bergerak dengan pola yang hampir terstruktur seperti predator yang sedang mengamati mangsanya. Arka menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia membuka tab lain di komputernya, mencoba mencari teori yang bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Air tercemar, mutasi biologis, senyawa kimia yang memengaruhi perilaku makhluk,
Hidup semua kemungkinan itu ia telusuri, tapi tidak ada yang benar-benar cocok. Gerak bayangan itu terlalu cerdas, terlalu terarah untuk sekadar hasil mutasi acak. Ia kembali ke rekaman, kali ini memperlambat kecepatan video hingga 1/8 dari normal. Bayangan itu tampak lebih jelas, meski tetap tidak sepenuhnya terungkap. Arka memerhatikan cara gerombolan makhluk bergerak di sekitarnya. Mereka tampak menghindari bayangan itu, seperti ada semacam hierarki tak terlihat yang memaksa mereka tunduk. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa bayangan itu bukan sekadar anomali biologis. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, pesan yang masuk hanya berisi satu kalimat. Kau sudah diperingatkan. Arka merasa tenggorokannya mengering. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada bahaya, bukan hanya dari makhluk-makhluk yang ada di Aurora Maris, tetapi juga dari kekuatan yang mencoba menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ia berdiri dari kursinya, melangkah ke dapur untuk menuangkan segelas air. Tangannya gemetar saat memegang gelas, dan ia hampir menjatuhkannya sebelum sempat minum. Pikiran tentang apa yang akan terjadi jika ia terus mencari kebenaran membuatnya terjebak dalam kebimbangan. Apakah ia akan menjadi korban berikutnya? Atau apakah ia akan menjadi satu-satunya yang berhasil mengungkap kebenaran? Kembali ke meja, ia membuka laptopnya lagi. Kali ini ia mencoba menulis catatan tentang apa yang telah ia temukan sejauh ini. Koordinat terakhir Aurora Maris, rekaman gerombolan makhluk, pola gerak bayangan besar semua ia susun dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan bukti untuk disampaikan. Namun setiap kali ia menulis, rasa takut kembali menghantamnya. Bagaimana jika catatan ini ditemukan oleh pihak yang mengawasinya? Bagaimana jika mereka memutuskan bahwa Arka terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup? Di tengah ketakutannya, Arka teringat Hana. Wajahnya yang pucat saat terluka, perjuangannya untuk tetap sadar meskipun rasa sakit, hampir membuatnya menyerah. Hana adalah bukti nyata bahwa apa yang terjadi di Aurora Maris bukan sekadar insiden biasa. Dia telah melihatnya langsung, seperti Arka, dan dia juga telah menjadi korban dari sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Arka merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya lebih baik, tetapi ia juga tahu bahwa Hana akan mendukungnya untuk menemukan kebenaran, apapun risikonya. Arka membuka tab diskusi online yang lebih aman, menggunakan jaringan terenkripsi yang ia pelajari dari Reza. Ia mulai menulis pesan anonim, meminta pendapat dari orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di laut. Pesannya singkat, tetapi cukup untuk menarik perhatian. Ada bayangan besar di antara gerombolan makhluk. Pola geraknya tidak wajar. Adakah yang tahu tentang ini? Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Arka merasa semakin gelisah, tetapi ia tahu bahwa jawaban mungkin membutuhkan waktu. Ia kembali ke rekaman, mencoba mencari pola lain yang mungkin terlewatkan. Ia memperbesar bagian tertentu dari video, melihat bayangan itu lebih jelas. Ada saat-saat ketika bayangan itu tampak berhenti, seperti sedang mengamati sesuatu. Gerakannya tidak acak, tetapi penuh perhitungan. Arka merasa bulu kuduknya berdiri. Pesan balasan akhirnya masuk. Apa yang kau lihat bukan hanya bayangan. Itu adalah sesuatu yang kami sebut organisme tak dikenal. Jangan pernah mendekati, jangan pernah mencoba mempelajari lebih jauh. Kau hanya akan menemukan kehancuran. Arka membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Organisme tak dikenal. Apakah itu berarti sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk mutasi? Apakah itu berarti ada semacam entitas yang selama ini tersembunyi di laut, menunggu untuk ditemukan? Ia mencoba menulis balasan, tetapi tangannya berhenti di tengah jalan. Apapun yang ia lakukan sekarang akan membawa risiko besar. Namun ia juga tahu bahwa jika ia berhenti sekarang,
tidak ada yang akan tahu kebenaran. Ia menatap layar komputernya dengan penuh kebimbangan. Lalu akhirnya mengetik satu kalimat. Aku harus tahu lebih banyak. Pesan terakhir itu mungkin adalah langkah yang paling berbahaya yang pernah ia ambil. Namun Arka merasa bahwa ia tidak bisa kembali. Kebenaran ada di depan matanya dan ia hanya perlu mengambil risiko untuk mencapainya. Di tengah suara hujan yang semakin deras, ia merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Aurora Maris, kapal terkutuk. Arka menutup laptopnya perlahan. Suara klik kecil dari penutup layar terdengar seperti pengingat tajam atas keputusan yang baru saja ia buat. Di luar, hujan masih mengguyur deras menutupi jendela rumahnya dengan jejak air yang terus mengalir. Lampu meja di sudut ruang tamu memberikan cahaya hangat yang seolah berusaha melawan dinginnya malam. Namun tidak cukup untuk mengusir rasa gelisah yang merayap di benaknya. Ia merasakan denyut di pelipisnya, terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh, namun terlalu takut untuk membiarkan pikirannya benar-benar kosong. Di atas meja kecil di depan sofa, ada sebuah kotak kayu tua yang ia simpan sejak kecil. Kotak itu sekarang penuh dengan dokumen, foto, dan rekaman yang ia kumpulkan selama misi di MV Aurora Maris. Ia membuka kotak itu perlahan, mengeluarkan satu persatu barang di dalamnya. Foto tim Kapten Harris berdiri dengan penuh wibawa di tengah, Reza dengan senyum sarkastiknya, Deka yang selalu tampak tenang, Hana yang berusaha tersenyum meskipun matanya penuh kelelahan. Arka membiarkan jarinya menyentuh foto itu, seperti ingin merasakan kembali kehadiran mereka. Namun kenangan itu hanya membawa rasa bersalah, seperti luka yang terus terbuka dan tidak pernah sembuh. Ia mengambil sebuah flash drive kecil dari dalam kotak itu, satu-satunya salinan data yang berhasil ia simpan sebelum pihak otoritas menyita semua barang bukti. Di dalamnya ada rekaman video dan suara dari helikopter, gambar bayangan besar yang bergerak di antara gerombolan makhluk. Itu adalah bukti nyata bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya wabah atau mutasi biasa, tetapi sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Sesuatu yang mengintai di kedalaman laut, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan diri. Arka tahu bahwa menyimpan bukti ini adalah tindakan yang berbahaya. Jika pihak otoritas tahu bahwa ia masih memiliki salinan ini, konsekuensinya bisa sangat serius. Namun ia juga tahu bahwa jika bukti ini hilang, tidak ada yang akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di kapal itu. Ia menggenggam flash drive itu erat-erat, merasakan sudut-sudutnya yang tajam di telapak tangannya. Ada rasa berat di dadanya, seperti beban yang semakin menumpuk setiap ia mencoba mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, Arka menyembunyikan flash drive itu di dalam laci meja, di bawah tumpukan buku-buku yang jarang ia sentuh. Ia menutup laci itu dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang akan menemukannya dengan mudah. Namun ia tahu bahwa menyembunyikan bukti ini tidak akan menghapus rasa takutnya. Setiap hari ia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan bahwa suatu saat rahasia ini akan terungkap. Tapi untuk saat ini, ia memilih untuk bertahan. Arka melangkah ke dapur, membuka lemari kecil tempat ia menyimpan barang-barang pribadi. Ia mengambil kotak lain, kali ini lebih kecil, dan meletakkan beberapa dokumen penting di dalamnya. Ia memilih beberapa tempat di rumah untuk menyembunyikan kotak itu di bawah tempat tidur, di belakang lemari pakaian, bahkan di ruang penyimpanan bawah tangga. Ia tahu bahwa menyimpan bukti di satu tempat saja terlalu berisiko. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti strategi bertahan hidup, seperti permainan catur melawan waktu. Setelah semuanya selesai, Arka kembali ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, menatap kotak kayu yang sekarang kosong. Ia merasa bahwa kotak itu adalah simbol dari semua yang telah ia hilangkan kepercayaan, harapan, bahkan bagian dari dirinya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang mulai membanjiri dirinya,
Namun rasa bersalah itu terlalu kuat, terlalu dalam untuk diabaikan. Matanya terarah ke jendela, di mana laut yang gelap terlihat samar di kejauhan. Ombak bergulung dengan ritme yang hampir hipnotis, seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Ia ingat saat terakhir kali ia berada di atas dek Aurora Maris, suara makhluk-makhluk itu, bau darah dan amis yang memenuhi udara, serta bayangan besar itu yang tampak bergerak dengan penuh perhitungan. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah-olah bayangan itu masih mengamatinya dari kejauhan. Arka berdiri dan berjalan ke jendela, membiarkan matanya menatap laut yang gelap. Ia merasa bahwa laut itu adalah musuh sekaligus pelindung, tempat di mana kebenaran bersembunyi, namun juga tempat yang penuh dengan bahaya. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di kapal itu, tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran itu bisa menghancurkannya. Ia harus memilih antara mengejar kebenaran atau melindungi dirinya dan keluarganya. Ia kembali duduk di sofa, mengambil sebuah buku catatan kecil dari meja. Ia membuka halaman pertama dan mulai menulis. Tangannya bergerak dengan cepat meskipun pikirannya penuh dengan keraguan. Ia menulis peringatan tentang kapal seperti Aurora Maris, tentang bahaya yang mengintai di laut, dan tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang mencoba mencari tahu lebih jauh. Kata-katanya singkat, tetapi cukup untuk memberikan gambaran kepada siapapun yang mungkin menemukannya di masa depan. Setelah selesai menulis, Arka menyimpan buku catatan itu di dalam kotak kayu yang sekarang kosong. Ia menutup kotak itu dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang bisa membukanya dengan mudah. Ia tahu bahwa kotak itu adalah simbol dari semua yang telah ia alami, semua yang telah ia pelajari, dan semua yang telah ia korbankan. Ketika malam semakin larut, Arka memutuskan untuk tidur. Ia berbaring di tempat tidur, mencoba mengosongkan pikirannya. Namun bayangan besar itu terus menghantuinya. Seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, bahwa ia akan selalu hidup dalam rasa takut dan rasa bersalah. Tetapi untuk saat ini, ia memilih untuk bertahan, untuk melindungi apa yang masih bisa ia lindungi. Di luar, hujan mulai mereda, tetapi suara ombak masih terdengar jelas. Laut yang gelap tetap menjadi misteri, tempat di mana kebenaran bersembunyi dan bahaya menunggu. Arka menutup matanya, mencoba melupakan semua yang telah ia alami. Namun ia tahu bahwa mimpi buruk itu akan terus datang, bahwa kebenaran itu akan terus menghantuinya. Dan di suatu tempat di laut, bayangan besar itu masih bergerak, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali.